Hey guys, welcome back to Pixel Focus. Ini tempat dimana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan seharian. Nah tapi udah agak lama ya gue nggak up video karena gue habis sakit. Bisa kedengeran dari suara gue ya, masih agak berbeda, masih agak serak sebenarnya. Tapi hari ini kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol. Gue pengen ngasih tau ke kalian ya, apa aja sih rekomendasi kamera HP terbaik dari 2025 di tiap rentang harga. Nah jadi kalau kalian penasaran dan pengen beli HP di akhir tahun ini atau di awal tahun nanti ya, stay tune terus karena gue akan kasih tahu apa sih pilihan gue. Yuk, kita mulai. Nah, disclaimer dulu ya, rekomendasi ini nggak akan terlalu memperhatikan hal-hal lain di luar kameranya. Tapi yang akan gue perhatikan cuman kameranya aja. Dan beberapa hal lain misalnya kayak layarnya ya, karena itu masih berhubungan kan. Kalau kalian foto-foto outdoor kayak sekarang nih, kalau layarnya bagus atau layarnya redup itu akan mempengaruhi gimana kalian melihat hasil fotonya dan hasil videonya dan lain sebagainya. Jadi itu akan jadi pertimbangan, tapi tidak akan sebanyak pertimbangan kualitas kameranya sendiri. Jadi disclaimer dulu, ini cocok buat kalian yang memang tidak terlalu memperhatikan soal OS lah, soal baterai, soal Antutu score dan lain-lain ya. Tapi simply pengen nyari yang kameranya bagus untuk kebutuhan kalian. Nah guys, ayo kita mulai dengan harga dari 1 jutaan sampai 2 juta. Nah di sini gue punya dua pilihan. Yang pertama adalah Moto G45, yang kedua adalah Infinix Hot 60 Pro tanpa plus ya guys, karena yang plus itu harganya masih lebih mahal. Nah pilihan gue lebih pilih Infinix Hot 60 Pro. Kenapa? Karena ini. Nah sebenarnya kedua HP ini tidak pernah gue review secara langsung ya, tapi gue pernah ngoprek keduanya. Selama berjam-jam gue pernah minjem dan gue tahu hasilnya kayak apa. Nah makanya belum di-review di sini karena menurut gue belum ada yang worth it banget lah dari keduanya ya. Tapi kalau kalian pengen pilih dari salah satu dari dua itu, kalian gue rekomendasikan untuk pilih Infinix Hot 60 Pro karena dia punya hasil foto yang lebih natural kalau menurut gue. Tidak terlalu kontras, tidak terlalu ngejreng gitu ya hasil warnanya. Lalu juga punya video yang lumayan oke, walaupun stabilisasinya tetap lebih mulus di G45 sedikit. Tapi soal jitter dan lain-lain, soal konsistensi fokus, itu lebih baik di Hot 60 Pro. Nah, lalu terakhir yang menurut gue sangat menentukan adalah dia punya layar AMOLED. Sementara G45 kan layarnya IPS ya. Ini sangat menentukan sih ketika kalian foto. Di G45 tuh sering banget kerasa kayak hasilnya pudar dan rekaman videonya kayak flat gitu ya. Tapi ketika udah jadi ternyata kebalikannya, vibrant banget. Nah ini yang menurut gue tuh mengganggu experience kalian ketika lagi vlogging atau lagi foto-foto, terutama outdoor yang butuh layar yang terang. Layar AMOLED lebih reliable dalam hal ini, makanya gue pilih Infinix Hot 60 Pro. Oke, lalu guys, di harga 2 jutaan sampai 3 juta bawah ya, gue punya beberapa kandidat, tapi dua yang paling mencuat ya jelas Canon 40 4G dan Infinix Note 50 Pro. Dua ini yang paling mencuat karena punya kamera yang paling bagus. Sensor kamera utamanya cukup besar di 1/156 inci. Lalu juga punya reproduksi warna yang oke banget. Kalau kalian lebih cenderung ke foto, gue saranin Canon 40. Tapi kalau kalian lebih cenderung ke video, gue lebih prefer Infinix Note 50 Pro yang punya konsistensi dalam hal frame rate yang lebih baik daripada Canon 40. Tapi overall dua-duanya punya HDR processing yang bagus banget. Kalian bisa lihat battle-nya secara lengkap di sini ya, barengan Redmi. Dan kalian akan lihat bahwa dua HP ini tuh punya keunggulan yang nggak dimiliki sama kompetitornya di harga segini. Cek ya. Nah, lalu di harga 3 jutaan sampai 4 juta bawah, gue punya dua kandidat lagi, yaitu adalah Canon 40 Pro 5G dan Motorola Edge 60 Fusion. Nah kalau kalian lebih suka OS yang simple, gue saranin Motorola aja. Tapi kalau kalian lebih suka yang lebih lengkap, lebih fungsional, gue saranin ambil Canon ya. Karena Canon tuh AI-nya lebih lengkap sih, lebih kepake sehari-hari, punya AI generatif yang juga lebih bagus. Jadi bisa nge-extend image, bisa nge-erase sesuatu dengan lebih rapi ya, kualitasnya hampir banget setara dengan kualitas AI generatif di Samsung seri S yang terbaru. Jadi bagus banget. Jadi kalau soal fluiditas ya, atau kayak flowingnya yang smooth, itu Motorola tuh kayak megang banget ya. Terutama di soal video recordingnya juga, kerasa smoothnya, kerasa stabilnya banget tuh top notch banget ya.
Cuman ini mengorbankan sedikit di video recording malam-malam ya. Kadang-kadang fokusnya tuh sering lepas. Kadang-kadang jitternya lebih kerasa dibanding Canon 40 Pro. Canon 40 Pro punya hasil yang lebih ngefokus gitu di wajah. Terutama di kamera depan dia punya autofocus, Motorola nggak punya. Dan ini ngebikin perbedaan terutama ketika rekam low light atau foto selfie di keadaan yang cukup gelap. Sisanya mirip-mirip banget, 11-12 plus minus. Tapi tunggu aja beta lengkapnya ya. Weekend ini semoga gue bisa publish beta lengkap Canon 40 Pro 5G versus Motorola Edge 60 Fusion versus iQOO Z10R dan iPhone 17 Pro sebagai referensinya. Nah, di harga 4,5-an sampai 5 jutaan itu gue punya beberapa kandidat juga. Ada Samsung A56 yang punya video dengan stabilisasi yang oke banget ya. Jadi cukup stabil, tapi juga bukannya sempurna banget enggak. Karena masih ada jitter, masih kerasa efek sharpeningnya berlebihan. Kadang-kadang juga ada orang yang kurang suka sama saturasinya yang kadang-kadang bisa kerasa agak tinggi ya, terutama di rekaman video. Tapi kalau kalian pengen nyari yang lebih all-rounder, kalian bisa cari Poco X7 Pro. Ini kameranya juga bagus, punya portrait video terbaik di harga segini ya. Terbaik, gue bilang terbaik karena hasil separasinya oke banget. Walaupun ya kurangnya adalah resolusinya cuma 1080p 30 fps aja. Tapi separasinya udah bagus banget guys. Nah, keuntungan milih Poco X7 Pro ya tentunya SoC yang lumayan cepat ya. Sampai 3-4 tahun mendatang pasti masih akan kerasa cepat guys. Nggak akan kerasa lambat seperti SoC lain yang mungkin di tahun segini aja udah agak pas-pasan. Nah, tapi back ke foto, gua rasa di harga 5 jutaan kalian tuh akan dapetin kamera terbaik dengan ngambil Motorola Edge 60 Pro atau Vivo V60 atau Reno 14 ya. Karena ada harga Reno 14 yang juga di 5 jutaan atau 6 juta bawah sedikit. Gua sempet lihat, tapi nggak tahu bener atau enggak, kalian cek sendiri. Tapi untuk rekomendasi di 5 jutaan sampai 7 jutaan, ada 3 HP itu, walaupun pilihan gua akan jatuh ke Reno 14. Alasan gue pilih Reno 14 simple aja. Karena dia punya kamera yang versatile ya. Walaupun kamera utamanya sensornya nggak sebesar V60 dan kamera telefotonya juga kalah sensornya dibandingin V60. Tapi dengan optik 3,5 kali perbesaran itu menurut gua udah kasih semacam keunggulan tersendiri. Dan dia punya processing yang lumayan natural juga. Nggak terlalu ngecat air, bahkan sampai 10 kali, sampai 15 kali zoom itu masih lumayan bisa dinikmati, bisa di-post ke sosial media dan orang bakal nge-like. Lalu juga punya autofocus di kamera depan, lalu juga punya ultra stabil di 4K 60, bisa pindah kamera utama dan kamera tele ketika rekam 4K 60 juga. Jadi ini salah satu hal yang dipunyai sama Reno 14 dan nggak dipunyai sama kompetitor yang lain. Nah, tapi kalau kalian fokusnya pengen foto aja ya, terutama tele, dan nggak pengen ngezoom jauh-jauh juga, gua tuh saranin V60 bakal lebih cocok buat kalian. Karena optiknya memang tajam deh banget, kayak chef kiss banget ya. V60 tuh punya ukuran sensor telefoto yang sebesar X200, sebesar X300, cuman kalah di ISP-nya aja. DSOC-nya yang memang ya seadanya aja ya. Jadi processing-nya kalah, tapi hardware-nya tuh mumpuni. Lalu di harga sini juga ada Xiaomi 15T ya, yang sebenarnya punya kamera yang cukup versatile, settingannya lengkap banget. Bisa rekam 4K 60 juga di kamera depan, kamera belakang, dan bisa 4K 30 di kamera depan. Lalu juga punya settingan action shot yang oke banget ya. Bisa pakai fast shot dan action shot di satu menu yang sama, bisa aktif barengan, dan ini juga berguna banget buat nangkep scene-scene yang challenging. Tapi masalahnya dengan Xiaomi 15T atau Xiaomi secara umum adalah nggak semua orang suka tone Leica-nya. Jadi kalau kalian nggak suka tone Leica, ya gue nggak anjurin ambil Xiaomi. Tapi kalau kalian suka sesuatu yang cinematic, sesuatu yang kelihatan dramatis, kontrasnya tinggi, ya saran gua sih ambil Xiaomi 15T. Apalagi rekaman videonya juga udah cukup bagus ya, udah nggak terlalu jitter. Lalu juga pas malam-malam hasil videonya juga cukup oke, frame rate-nya stabil, dan ngayun-ngayunnya juga enak gitu ya. Jadi ya ini pilihan yang oke sih. Kurangnya dia cuma satu, telefotonya nggak ada OIS, dan juga zoomnya cuma 2 kali optical. Nah jadi ini nih pamahnya lah. Nah kalau dia naikin zoomnya dan ada OIS, ini sebenarnya udah pilihan nomor 1 gue ya. Tapi sayangnya kenyataannya nggak gitu. Nah guys, sekarang kita naik ke harga 7 jutaan sampai 9 jutaan. Gue rangkumin jadi satu kategori aja ya. Karena HP-nya lumayan banyak di kategori ini. Ada
Samsung Galaxy S25 FE, ada Reno 14 Pro, ada Xiaomi 15T Pro. Ini 3 yang paling utama ya dalam segi kamera. Nah, kalau kalian suka foto-foto, suka ngezoom, suka portrait, suka ngambil street foto, udah pasti nih pilihannya cuma satu, Xiaomi 15T Pro. Ini udah jelas ya, zoomnya bagus banget, punya telefoto 5 kali optical dengan sensor yang sekelas Google Pixel 10 Pro, 10 Pro XL, sekelas iPhone 17 Pro Pro Max, dan punya processing AI telefoto yang oke banget juga. Jadi dia tuh nggak ngilangin tekstur, dia tuh ngejaga tekstur sedemikian rupanya sampai ngezoom 100 kali hybrid ya, kayak gini. Orangnya jauh banget, somehow masih kelihatan nih beberapa bentukan bajunya, mukanya, dan lain-lainnya. Luar biasa. Nah tapi guys, kurangnya Xiaomi 15T Pro itu di videonya dia tidak sebagus Samsung Galaxy S25 FE, terutama di kamera utama dan zoom yang rendah ya. Kayak misalnya 3 kali, 4 kali itu masih bagusan S25 FE. Dynamic range-nya lebih luas, warnanya jauh lebih akurat, dan enak banget dilihatnya. Kayak kerasa mahal banget. Dia juga punya portrait video 4K 30 yang menurut gua tuh detailnya tidak bisa lah ditandingi dengan video yang cuman 1080p. Tapi ketika kita ngezoom kayak gini, jelas perbedaannya jauh guys. 15T Pro lebih oke. Walau demikian, S25 FE tetap bisa jadi pilihan. Hasil fotonya juga oke, terutama kalau good lighting ya. Kerasa banget warnanya tuh akurat, natural. Walaupun juga nggak perfect, karena begitu cuaca berubah, misalnya sunset nih, ini kuningnya tuh kebangetan banget, terlalu kuning banget. Lalu juga ketika udah mulai gelap, udah mulai low light, terasa ada white balance berubah, noise mulai kelihatan, foto mulai gampang ngeblur. Nah, hal-hal kayak gini yang ngebikin gue nyaranin 15T Pro kalau kalian sukanya foto-foto. Bener. Nah, anyway, kalau kalian suka sesuatu yang dua-duanya ya, misalnya pengen zoom foto yang bagus juga, pengen foto kamera utamanya bagus juga, ultrawide yang oke juga, rekaman video yang juga masih lumayan oke, nah pilihan kalian adalah Reno 14 Pro. Ini tengah-tengahnya banget ya, jadi punya portrait yang oke banget, cinematic video yang separasinya juara banget, cuman ya masih ada beberapa keterbatasan. Di telefoto kalah sedikit dari 15T Pro, di video kalah sedikit dari S25 FE, terutama kalau kalian rekam di kamera utamanya ya. Tapi overall dia punya mix dari kedua dunia ini dengan cukup baik. Oke guys, sebelum kita lanjut ke harga 10 jutaan ke atas ya, belasan dan 20 juta, gue mau break dulu karena udah mulai perih lagi. Tapi in the meantime, kalau kalian bisa bantu like, bantu subscribe, dan yang paling penting, nyalain loncengnya ya. Gue berterima kasih banget karena nyalain lonceng ini penting banget ya guys. Karena gini, kalau video baru gue nanti ditonton lebih banyak sama subscribers gue, YouTube tuh bakal ngerti kalau videonya ditonton sama subscribersnya lumayan banyak. Gue akan kasih ke orang-orang lain yang nggak pernah nge-subscribe channel ini gitu loh guys. Jadi kalau kalian bisa nonton lagi video-video baru dengan nyalain lonceng ya, biar nggak kelewatan, itu nanti channelnya juga akan berkembang dengan lebih cepat lagi. Nah yang terakhir jangan lupa hype-nya dipencet ya guys. Thank you banget. Nah guys, mataharinya udah mulai turun ya. Bentar lagi ada sunset nih, dan gua rasa sunsetnya bakal jadi bagus. Tapi sambil nunggu, kita lanjut yuk ke harga 10 jutaan sampai 12 juta ya, atau 13 juta lah, biar enak ngekategoriinnya. Nah di harga segini gue pusing sih, karena banyak banget HP-nya yang bagus-bagus kameranya ya. Ada Oppo Find X8, ada Xiaomi 15, bentar lagi bakal ada Xiaomi 17 by the way. Kalau ada Vivo X200, ada Pura 80 Pro dengan kamera 1 inchinya, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau gue bisa rangkumin ke satu HP aja, gue bakal saranin buat beli Oppo Find X8. Yang bikin Oppo Find X8 tetap bagus adalah dia punya processingnya yang lumayan natural ya, lumayan tajam. Kayak wajah gue nih misalnya, banyak teksturnya. Tekstur tuh seperti misalnya ada jerawat di sini, lalu juga alisnya kelihatan agak tipis gitu ya. Kumisnya agak lebat. Nah itu tuh semua bagian dari tekstur. Hidung yang agak karadak kayak gini, itu semua bagian dari tekstur yang kalau processingnya terlalu ngehalusin, nggak akan kelihatan kayak gitu lagi. Bakal kelihatan kayak boneka, bakal kelihatan kayak plastik, bahkan bakal kelihatan kayak efek cat air. Nah Oppo Find X8 punya processing yang kata gue bagus ya. Cukup natural, warnanya juga enak banget dilihat, agak warmish sih.
tapi tetap sih cinematic dan naturalnya tuh ke-blend dengan sangat baik. Processingnya juga nggak terlalu banyak sharpeningnya, AI-nya juga nggak terlalu lebay, sehingga foto zoom 3 kali, 6 kali, 10 kali, bahkan lebih tuh masih bisa ketangkep ya esensi bentuk aslinya kayak apa. Ini yang ngebikin gue milih Oppo Find X8. Nah, apalagi di segmen video recording, dia jauh cukup bagus, punya Dolby Vision, udah bisa 4K 60 ultra stabil, lalu punya portrait video yang rapi banget ya, yang bagus juga. Dan ini menurut gue sih salah satu pilihan terbaik lah kalau kalian nyari kamera yang all-rounder di harga segini. Mungkin kurangnya dia cuman soal makro ya, makronya nggak bisa deket-deket banget. Kalau kalian lebih suka makro atau lebih suka fotografi jalanan gitu ya, street photography, gue mungkin saranin lebih ke X200. Tapi X200 itu kekurangannya settingannya nggak terlalu lengkap. Nah, kalau kalian pengen yang tengah-tengah, ada Xiaomi 15 yang punya floating telephoto yang bisa foto makro dengan cukup dekat. Telingnya juga lumayan ya, lumayan mumpuni. Dan kamera utamanya tuh punya sensor yang ukurannya besar, bagus buat low light. Dan settingan kameranya juga lengkap. Nah, gimana dengan Pura? Gimana dengan HP-HP lainnya ya, seperti Galaxy S25? Apakah gue saranin? Kalau dari segi kamera doang, nggak gue saranin sih. Karena gue udah cek sih kedua HP itu ya. Walaupun bagus, namanya flagship pasti bagus. Tapi tetap kalau buat gue akan saranin si Oppo Find X8 sih. Atau X200 atau Xiaomi 15. Buat kalian yang memang nyarinya foto-foto doang. Oke, matahari udah makin turun. Bakal seru banget nih sunsetnya. Tapi kita lanjut ya ke harga 13 jutaan sampai 16 juta lah. Nah, untuk ini pilihan gue jatuh ke Xiaomi 15 Ultra ya. Karena ya sensor 1 inci guys. Kamera utama sensor 1 inci. Kamera telefotonya sensornya besar juga. Punya 4 setup kamera. Ada telefoto yang floating juga ya, buat foto makro yang cukup dekat. Lalu juga punya 4K 120. Dan punya tone Leica yang cakep banget. Cakep banget. Nah, jadi kalau gue sih bakal pilih Xiaomi 15 Ultra. Cuman kekurangannya ada beberapa ya. Pertama, baterainya boros banget. Kalau dipakai di outdoor tuh sering banget ya panasnya. Dan ini lumayan konsumsi baterainya tuh kerasa banget. Lalu juga video malamnya masih kerasa agak jitter. Nah, tapi selain itu sih tetap ya, trade off-nya masih lebih worth it ke Xiaomi 15 Ultra dibandingin Vivo X300 atau Find X9. Nah, cuman gue juga pengen mention nih, Vivo X300 juga tetap jadi pilihan yang sangat-sangat dekat ya ke situ. Walaupun kamera utamanya kalah, walaupun telefotonya kalah, tapi dia punya ISP terbaru, punya SoC terbaru, lalu juga baterainya besar, compact juga, punya portrait video 4K 30, dan punya fitur yang lumayan lengkap banget malah. Nah, jadi ini juga bisa jadi pilihan buat kalian. Nah, lalu tentu aja ada Vivo X200 Pro. Yang harganya udah turun banget, tapi mungkin agak susah dicari ya. Cuman kualitasnya masih bagus banget. Telefotonya tajam, fiturnya juga bejibun nih guys. Cuman beberapa kekurangan tuh, processingnya masih lumayan ngecat air, dan kamera depannya juga belum punya autofocus kayak seri yang 300 tahun ini. Find X9 gue belum terlalu saranin, karena sampai sehari ini nih, HP hari ini, ketika gue cek update terakhirnya tuh masih belum ngasih ketajaman yang gue harapkan dari sebuah Oppo Find X. Jadi masih agak soft hasilnya, terutama ketika ngezoom ya. 10 kalinya, 15 kalinya aja bahkan hampir nggak ada bedanya sama Reno 14. Nah, ini yang menurut gue masih sayang. Nah guys, sekarang kita maju lagi ke harga 17 jutaan ke atas ya. Kita udah rangkumin aja nih yang terakhir nih. 17 juta ke atas ada iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, ada Samsung Galaxy S25 Ultra. Mungkin udah lebih kurang dari itu ya. Tapi kalau apa-apa kita sebut aja. Lalu juga ada Oppo Find X9 Pro, ada Vivo X300 Pro, ada Xiaomi 17 Ultra nih mungkin yang bakal segera keluar ya. Jadi kalian tunggu aja, karena rekomendasi ini tuh kan buat tahun 2025 ya. Tapi banyak HP baru yang berkeluaran nih sekitaran Desember ini, dan mungkin bakal worth it juga buat kalian pilih. Cuman dari yang udah ada di toko dan bisa kalian beli sekarang, saran gua tetap sih ke HP yang lagi gua pakai ini nih. Ini gua pakai satu HP yang gua pakai dari awal ya buat rekam di portrait video dengan resolusi 4K 60, hasil interpolasi dari 4K 30 ya. Hasilnya bagus banget kan ya, dari awal sampai akhir. Sampai sekarang bahkan udah kayak strong backlight kayak gini. Masih bagus guys, wajah gue masih jelas, belakangnya juga masih cukup jelas.
Nah, HP apakah ini? Ini adalah Vivo X300 Pro. Nah, jadi pilihan gue dari segi kamera buat harga 17 juta ke atas cuman satu, Vivo X300 Pro. Nah, kenapa gue pilih Vivo X300 Pro ya? Karena setelah gue bandingin sama daily driver gue sebelumnya, Oppo Find X8 Ultra, dia punya beberapa keunggulan. Misalnya settingannya jauh lebih lengkap, punya portrait video udah 4K 60, ini kepake banget kalau gua ngonten ya. Dan separasinya juga bagus nih, kelihatan tuh, lihat ya. Sabuk gua tuh keseparasi dengan oke. Jadi hal-hal kayak gini nih yang ngebikin gua akhirnya pindah dari bentar ya. Hal-hal kayak gini yang akhirnya ngebikin gua pindah dari Oppo Find X8 Ultra ke Vivo X300 Pro. Lalu juga satu hal yang gua concern sebelumnya adalah videonya bakal jitter atau bakal kurang stabil ya, seperti X200 Pro dulu kan kayak gitu. Nah, ternyata di sini enggak. Karena setelah gue amat-amatin, gue coba-coba, gue lihat review yang lain ya, yang udah nge-review duluan. Gue lihat cukup stabil, bahkan perpindahan lensanya tuh bagus banget, terbagus sih. Paling bagus dari Android ya. Bahkan kalau gue ingat-ingat ya, iPhone 17 Pro itu ketika pindah lensa memang animasinya super mulus, tapi masih ada exposure-nya, pindah-pindah lah. Terang gelapnya masih berubah, warnanya masih berubah sedikit. Nah di sini tuh enggak. Di sini tuh warnanya tuh hampir nggak ada perubahannya. Terang gelapnya hampir nggak ada perubahannya antar lensa ya ketika kita pindah-pindah lagi rekam. Ini luar biasa banget. Lalu juga udah ada autofocus di kamera depan. Nah, autofocus ini nih yang penting banget karena di Vivo X200 Pro ya seri sebelumnya nggak ada autofocusnya, nggak tahu kemana. Jadi jelas ini buat konten ini king banget, buat foto street king banget, buat zoom juga oke banget ya. Walaupun masih ada beberapa lah kelemahannya yang akan gue bahas nanti di review lengkapnya. Tapi secara overall ini adalah pilihan gue buat harga 17 juta ke atas. Guys, 14 bulan kemudian, 42 in-depth reviews kemudian, akhirnya kita sampai nih di ujung dari 2025. Dan gue berterima kasih banget buat semua yang udah nonton, yang udah dukung, dan percaya dengan rekomendasi dari Pixafocus. Ini adalah handphone kamera pilihan gue di 2025. Semua HP ini bagus-bagus semua dan punya price range yang beragam. Jadi apapun yang bisa kalian dapatkan saat ini, gue selalu mendoakan lebih. Tapi gue harap juga kalian bisa dapat insights yang lebih mendalam supaya apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian beli, kalian bisa puas banget apapun tipe ponselnya. Nah guys, kalau kalian terbantu dengan rekomendasi gue kali ini, jangan lupa ya, tolong bantu like, bantu subscribe, juga bantu nyalain loncengnya. Yang terakhir ini yang paling penting, tapi juga jangan lupa untuk klik hype supaya videonya makin direkomendasikan ke orang lebih banyak lagi. Thank you so much. Nah gitu guys, dari Seminyak Bali, gue Ben pamit dulu, kita ketemu lagi di review yang berikutnya. Ciao.